Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada zaman dahulu, Indonesia menjadi tempat wilayah kekuasaan banyak kerajaan. Tersebar di seluruh Indonesia, kerajaan-kerajaan yang sangat kuat dan terkenal hingga se-Asia Tenggara. Hal ini menjadi sejarah yang ada di negeri kita. Dalam masa kerajaan tersebut, banyak dari kerajaan yang masih percaya tentang ramalan. Bahkan hingga di zaman modern ini pun masih banyak sekali orang yang mengakui dirinya seorang peramal. Sehingga hal ini menarik banyak orang untuk diramalkan masa depannya. Ada beberapa ramalan dari masa kerajaan yang sangat menakutkan dan bisa menghancurkan tanah Jawa. Ramalan tersebut dicetuskan oleh Sabdo Palon. Lalu seperti apa ramalan lengkapnya sahabat beriman, dan bagaimana pandangan Islam tentang percaya kepada ramalan? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kamu utuh dan tidak tersesat. Berikut ramalan Sabdo Palon, Jawa akan hancur, percayakah kita sebagai Islam? Versi dari Magenta Islam. Siapakah Sabdo Palon itu? Banyak sekali raja dari kerajaan yang tersebar di Indonesia sangat terkenal. Mereka sangat bijak dalam memimpin kerajaannya dan tangguh di medan perang, menjadikan banyak orang yang mengikutinya. Bukan hanya rajanya saja, bahkan para penasihat kerajaan pun sangat sakti dan tangguh. Salah satu penasihat kerajaan Brawijaya V yang terkenal adalah Sabdo Palon. Kisah tentang sosok Sabdo Palon konon terjadi pada masa Raja Brawijaya V, Raja Majapahit. Saat itu, Raja Brawijaya V pun pindah keyakinan dari keyakinan lama menjadi pemeluk Islam. Sehingga dengan terpaksa dia juga harus berpisah dengan guru spiritualnya yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong. Sang guru tidak rela muridnya meninggalkan kepercayaan lama yang telah mengakar. Maka sahabat beriman, Sabdo Palon pun marah. Dia mengatakan agama baru yang sempurna itu tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu agama ini akan hancur dan agama lama kembali berjaya. Diingatkan seperti itu, sang raja tetap pindah keyakinan, dan ini membuat Sabdo Palon semakin marah lagi. Dengan berat hati, Sabdo Palon pun melepas murid kesayangannya itu. Kemudian Sabdo Palon mengubah wujud menjadi sinar dan berkelebat cepat terbang menuju arah timur. Sabdo Palon konon akhirnya menjadi penguasa alas Purwo, memerintah makhluk halus setanah Jawa. Dia juga berjanji 500 tahun lagi akan merebut tanah Jawa dan agama lama akan berjaya kembali. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa saja ramalan Sabdo Palon? Sahabat beriman, setelah kejadian perpindahan agama dalam kerajaannya, Sabdo Palon murka dan berniat akan menghancurkan Pulau Jawa dalam kurun waktu 500 ke depan. Banyak sekali ramalan dari dirinya yang menggambarkan kehancuran Pulau Jawa pada ratusan tahun ke depan. Ia pun meramalkan bahwa jin dan setan akan bekerja sama menghancurkan Pulau Jawa dengan menyesatkan para penduduknya. Mereka akan banyak berbuat onar, serta kejahatan akan tersebar di seluruh penjuru Pulau Jawa. Banyak sekali orang-orang yang merasa tersiksa di Pulau Jawa karena keadaan alam yang semakin memburuk saja. Bahkan banyak orang yang sudah bekerja dengan keras namun tidak mendapatkan kekayaan serta kebahagiaan. Ia pun meramalkan juga dirinya akan hadir kembali 500 tahun mendatang dari hari kehilangannya itu. Meletusnya Gunung Merapi dan memuntahkan lahar ke arah barat daya dengan bau yang sangat tidak sedap menjadi pertanda bahwa dirinya kembali ke tanah Jawa. Dirinya datang untuk menagih janji dan membawa kehancuran di tanah Jawa ini. Begitulah ramalan dari Sabdo Palon. Lantas percayakah kalian atas apa yang diramalkannya sahabat beriman?
Bagaimana hukum percaya ramalan dalam Islam? Keingintahuan manusia tentang masa depannya membuat banyak orang yang mencari peramal untuk melakukan hal tersebut. Mereka rela membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan ramalan agar bisa menata kehidupan di masa depan nanti. Jika dipikir kembali sahabat beriman, ramalan juga adalah hal yang masih abu-abu. Apapun yang diramalkan bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Tidak akan ada suatu ramalan yang pasti terjadi di dunia ini, sebab segalanya hanya Allah yang mengetahui. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun dilarang untuk mempercayai ramalan. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Jangan sampai percaya kepada itu ramalan. Makanya kita baca dalam Asmaul Husna, Dia Allah yang memberikan manfaat dan Dia yang memberikan mudarat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa peredaran bulan dan bintang memiliki manfaat dan mudarat terhadap nasib manusia. Rusak akidah kita kepada Allah Ta'ala. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Tidak akan ada makhluk lain yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Allah Ta'ala. Mempercayai ramalan saja sahabat beriman, kita sudah menyekutukan Allah. Hal tersebut merupakan dosa yang amat besar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surah Luqman ayat 13. Oleh karena itu, jika kalian sudah tersesat di alam perbuatan tersebut, cepatlah bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Bahaya dosa musyrik. Jika kita mempercayai ramalan, kita akan mendapatkan dosa syirik atau mempersekutukan Allah Ta'ala. Hal ini merupakan dosa yang amat besarnya. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nantinya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Maka dari itu, kita jauhi perbuatan tersebut agar tidak menjadi salah satu penghuni neraka dan mendapatkan siksaan yang amat pedih di sana. Jika sudah melakukan hal tersebut, cepatlah kalian bertaubat kepadanya sebelum ajal menjemput dan hanya rasa penyesalan yang tertinggal saja. Takdir kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi di kehidupan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk lain yang bisa melakukan hal tersebut. Semua rezeki, jodoh, hidup dan mati telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Sebagai umat yang beriman, kita pun hanya perlu meyakini bahwa setiap yang terjadi di dunia adalah hal terbaik yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Tidak perlu ada rasa khawatir tentang ketidakjelasan di masa depan. Ia telah menakdirkan segala sesuatu dalam hidup umatnya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakannya, yang memberi takdir kemudian mengarahkannya. Quran Surat Al-A'la ayat 1-3. Kita pun harus percayakan takdir Allah karena Dia adalah pencipta langit dan bumi.
Janganlah percaya kepada peramal yang sebenarnya dia sendiri pun tidak mengetahui bagaimana takdir kehidupannya. Hal tersebut bisa saja tipu daya setan agar menyesatkan kita ke jalan yang salah, agar kita melakukan perbuatan dosa. Tidak ada makhluk lain yang memiliki kekuasaan selain Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.